Bapak Ibu sahabat tani semuanya, pada hari ini saya akan membahas mengapa pupuk itu dapat berakibat fatal pada kesehatan dan tumbuhan. Nah, konon katanya pupuk itu dapat menyuburkan tanah. Jadi setelah kami pelajari dan analisa kembali bersama, pupuk ternyata sangat beresiko bagi kesehatan dan tanaman. Untuk mengetahui resikonya, mari kita simak video penjelasan ini dan jangan di skip, biar tidak salah paham dengan isi dan manfaatnya untuk apa. Simak di video ini. Bapak Ibu, sahabat tani dan sahabat family kreator semuanya, dimanapun saja berada, kadang kita selalu berusaha dengan hal-hal yang instan, seperti pemberian pupuk-pupuk kimia yang tidak teratur, herbisida, pestisida, dan lain-lain. Itu hal yang sudah tidak asing bagi para petani semua. Mungkin kalau pembagian dan fungsi kimia itu sendiri, para petani sudah rata-rata mengetahuinya dalam penggunaannya. Namun, sangat disayangkan bagi para petani semua, kadang tidak pernah memikirkan konsep pertanian yang berkelanjutan yang sudah banyak dilakukan oleh negara-negara luar di sana. Kenapa kita tidak bisa melakukan konsep ini? Di sini saya sebagai channel Family Creator, channelnya pemersatu para petani Indonesia, mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian untuk membahas masalah dampak buruk penggunaan pupuk yang berlebihan. Penggunaan pupuk memang penting untuk meningkatkan hasil pertanian. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijak, pupuk justru bisa menimbulkan dampak negatif yang merugikan lingkungan, kesehatan yang berkelanjutan bagi para petani. Seperti yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Air, tanah, dan sungai tercemar oleh residu nitrogen dan fosfat dari pupuk kimia, menyebabkan eutrofikasi di perairan, ledakan pertumbuhan alga yang menghabiskan oksigen, membunuh ikan dan makhluk air lainnya. Kemudian yang kedua, akan terjadinya kerusakan struktur tanah. Penggunaan pupuk kimia terus-menerus bisa mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. Tanah menjadi keras dan kurang subur, sehingga tergantungan pada pupuk yang semakin besar. Dan jika ini tidak segera diatasi, maka lama-kelamaan tanah menjadi asam. Dengan keasaman yang tinggi, maka oksigen tidak bisa masuk dalam tanah. Sedangkan oksigen dalam tanah juga diperlukan dalam proses penyerapan unsur hara. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada tanah tersebut, sehingga tanah tersebut akan tandus dan susah untuk menyerap unsur hara. Bahkan tanaman pun bisa mati. Berikutnya adalah hal yang ketiga. Pupuk ini mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. Nitrat berlebih dari pupuk bisa meresap ke air minum dan menyebabkan
metemoglobinemia pada bayi. Metemoglobinemia adalah kelainan darah langka yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak metemoglobin itu. Metemoglobin dapat membawa oksigen, namun tidak bisa melepaskannya secara efektif ke jaringan tubuh. Kondisi ini dapat mengancam jiwa karena tubuh akan kekurangan pasokan oksigen. Residu bahan kimia di dalam tanah bisa memicu gangguan hormon, kanker, dan masalah kesehatan lainnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah pupuk itu dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Pupuk nitrogen dapat melepaskan gas N2O atau dengan kata lain binitrogen oksida yang 300 lebih kuat dari CO2 dalam mempercepat pemanasan global. Peningkatan konsentrasi N2O di atmosfer berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. N2O juga merusak lapisan ozon yang melindungi diri dari radiasi ultraviolet matahari. Pernah kita merasakan di perusahaan-perusahaan yang besar di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Bahkan kita selalu merasakan efek panas yang terasa luar biasa. Berbeda jika kita berada di lingkungan yang masih banyak pohon-pohon alami yang tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, di situ kita bisa membedakan dari suhu-suhu yang sangat berdampak sekali. Sebenarnya itu adalah efek dari bahan-bahan kimia yang diaplikasikan. Berikut yang kelima adalah dampak dari pemupukan ini adanya ketergantungan pada tanaman itu sendiri, sehingga mengakibatkan biaya tinggi. Petani menjadi tergantung pada pupuk kimia yang harganya fluktuatif dan semakin mahal. Hal ini dinilai tidak berkelanjutan untuk jangka panjang, terutama bagi para petani kecil. Sebaiknya kita sebagai petani kecil, kita harus memikirkan hal-hal yang kedepannya. Kita menciptakan bersama, membangun hal-hal yang masuk akal dan berkelanjutan. Jadi itulah beberapa hal yang merupakan salah satu dampak negatif daripada penggunaan pupuk kimia tersebut. Sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, berhati-hatilah dalam penggunaan pupuk kimia. Mohonlah diseimbangi dengan hal-hal lainnya seperti organik yang tidak mengancam keselamatan jiwa dan tanaman itu.